Qin Shu, sebelumnya kamu membunuh ayahku, dan sekarang kamu berani mendorong ibuku dari tangga? Jingyan, aku sungguh tidak mendorong ibu mertua. Dia terpeleset sendiri saat sedang memarahiku, menginjak ruang kosong lalu jatuh dari tangga. Menurutmu aku akan mempercayaimu atau mempercayai ibuku? Jika kamu berani menyentuh ibuku lagi, aku akan membuatmu menderita dengan sangat hebat. Jingyan? Jingyan, kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku? Mempercayaimu, hal terburuk yang pernah kulakukan sepanjang hidupku adalah mempercayaimu. Ayah, Xiao Shu, kumohon tolong selamatkan ayahku. Baik, kalau begitu, nikahi saja aku. Baik, halo, Jingyan, ayahmu, dia sudah tiada. Xiao Shu, kamu membohongiku. Ibu, kumohon padamu, katakanlah yang sejujurnya, bukan aku yang membuatmu jatuh. Dasar wanita kejam yang tidak tahu diri. Aduh, sudah melakukan kesalahan tapi masih tidak mau mengakuinya. Kenapa kamu tidak menggantikan ibunya untuk mati saja? Berdiri. Berlututlah di depan papan nama ayahku. Berlututlah sampai ibuku merasa puas. Karena tidak ada yang mempercayaiku, sudahlah. Lagi pula waktuku juga tidak banyak lagi. Jingyan. Xiao Shu, ada apa denganmu? Jingyan, kenapa kalian menindas orang seperti ini? Istri mana yang akan menyakiti mertuanya? Tanyakan pada teman baikmu itu. Bagaimana ia mendapatkan posisi sebagai nyonya muda di keluarga Jiang ini? Bu, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aduh, aduh. Zizi, sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu. Aku baru tahu, aku menderita kanker payudara stadium akhir. Waktuku tidak lama lagi. Lalu, kenapa kamu tidak memberitahu Jingyan? Operasi sekarang masih bisa menyelamatkan nyawamu. Dia tak percaya padaku, dia membenciku. Apa gunanya hidup? Setelah aku meninggal, tolong berikan ini padanya. Meskipun aku sudah memfotokopi satu salinan, tapi kupikir kemungkinan memberikannya langsung kepadanya hampir nol. Maafkan aku, Xiao Shu, ini sepenuhnya salahku karena saat itu aku kurang berhati-hati. Tapi, apa yang kamu lakukan ini benar-benar pantas. Bagaimana jika dia tahu kebenarannya? Ayah, tunggu aku. Aku akan menyusul ayah. Kebenaran tidak lagi penting bagiku, yang akan segera mati. Aku hanya berharap kau dan dia bisa hidup dengan baik. Qin Shu, kau menghancurkan keluargaku. Aku ingin kau menghabiskan seluruh hidupmu di sisiku. Rasakan penderitaan. Kak Jingyan, Kau baik-baik saja? Qin Shu, mengapa orang yang menyebabkan kematian ayahku adalah kau? Kenapa kamu ada di sini? Jingyan, tadi malam kamu minum terlalu banyak. Xiao Shu adalah sahabat terbaikku. Aku tidak ingin melihat ada kerenggangan di antara kalian berdua. Aku tidak menyangka akan sampai sejauh ini denganmu. Maafkan aku. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kamu pikirkan.
Karena tadi malam kamu melakukannya atas kemauanmu sendiri, anggap saja tidak ada yang terjadi. Tapi ini pengalaman pertamaku. Kinshu, permainan apa lagi yang sedang kamu lakukan? Itu sungguh menjijikkan. Kau bahkan menawarkan sahabatmu kepadaku. Xiao Shu, aku melakukan sebuah kesalahan, tolong jelaskan pada Jingyan. Aku tidak bermaksud melakukannya. Zizi, apa yang kamu bicarakan dengan Jingyan? Jangan-jangan kamu memberitahunya tentang kanker payudaraku stadium akhir? Tidak, aku hanya ingin membantumu membujuknya, tapi aku malah membuatnya marah. Bagaimanapun, ini salahku, asal kalian berdua tidak bertengkar saja. Tapi melihat sikap Jingyan padaku, aku takut dia akan marah padamu. Zizi, jangan urus kami lagi, aku takut kamu akan ikut terseret. Akhir-akhir ini, Zizi, kenapa kamu selalu suka ikut campur dalam urusanku dan Jingyan? Wah, kue ini cantik sekali. Hei, Jingyan, hari ini adalah hari peringatan 3 tahun kami. Omong kosong hari peringatan, jangan ganggu aku. Kau membuatku jatuh kemarin, sekarang kau berharap anakku bersikap baik padamu? Mimpi saja kau. Bu, apakah ibu benar-benar tidak suka melihat aku dan Jingyan rukun? Xiao Shu, minta maaflah pada Bibi. Bibi adalah orang yang lebih tua. Jika dia bahagia, seluruh keluarga kami tidak akan bahagia. Zizi, gadis sebaik dirimu, kenapa bisa salah memilih berteman dengannya? Bibi, aku akan menasihatinya dengan baik, untuk menghormati Bibi. Aku sungguh menghormati ibu karena ibu lebih tua, tapi apakah ibu bersikap seperti orang yang lebih tua? Aku rasa ibu hanya ingin sekali mengusirku dari rumah ini. Zizi, sebaiknya kamu pulang duluan. Zizi, lain kali kita jalan berdua saja. Sampai jumpa, Bibi. Kak Jingyan, tadi Kinshu dan Bibi bertengkar hebat. Aku takut mereka akan terlibat bentrokan fisik lagi. Cepatlah kembali. Kamu ini sungguh-sungguh mandul, cepatlah keluar dari keluarga Jiang, jangan bikin aku kesal di sini. Bu, mana ada menantu dibilang mandul? Aku tidak pernah mengakui kamu. Menantu keluarga Jiang, kamu yang tidak tahu malu, ngotot ingin bersama Jingyan. Bu, aku dan Jingyan adalah suami istri yang sah. Mau ibu akui atau tidak, aku tetap nyonya muda keluarga Jiang. Ibu bilang aku mandul, berarti anak ibu juga mandul. Lalu bagaimana dengan dirimu, ibu? Hanyalah wanita tua yang bisa bertelur. Wanita tua? Kau? Aduh, sungguh keterlaluan. Menantu ini sudah berani melawan mertua. Bu, Kinshu, apa yang kau lakukan pada ibuku? Jingyan, dia memanggilku wanita tua. Sudah, Bu. Kinshu, sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu kemarin masih kurang. Ayahmu memeras aku di kantor, kau menyiksa ibuku di rumah. Aku benar-benar muak dengan kalian berdua, ayah dan anak. Jangan paksa aku. Jika kau memaksaku, aku akan mulai dengan si tua bangka itu. Jingyan? Tidak, Jingyan, jangan sentuh ayahku. Bagus, kalau begitu sebaiknya kau jangan paksa aku. Jika tidak, aku akan membiarkan si tua bangka itu mati bersamaku. Xiao Shu, ayah dengar Jiang Jingyan marah lagi padamu? Tidak kok, ayah jangan dengarkan omongan orang yang tidak benar. Jiang Jingyan mungkin lupa ya, jika bukan karenamu, mana mungkin perusahaan ini sampai harus dia yang mengurus? Ayah jangan khawatirkan urusanku. Sebaliknya, ayah harus jaga kesehatan. Kau ini selalu saja membela dia di mana-mana. Tunggu sampai di kantor nanti akan ayah beri dia pelajaran.
Pergi dan lihat. Aduh, Kinshu, kamu tahu betul kakiku tidak kuat, tapi kamu sengaja menjegal saya. Apa kamu benar-benar suka menyiksa ibu mertuamu ini? Ibu, bangun dulu. Ibu, kembalilah ke kamar dan istirahat. Baik, Kinshu, kamu benar-benar kejam. Pelajaran yang kuberikan sebelumnya masih belum cukup ya. Saya tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Cara-caramu benar-benar banyak sekali. Jingyan, saya sungguh tidak menyiksa ibu. Percayalah padaku. Sudah terlambat. Akan kubiarkan kamu melihat apa yang disebut penyiksaan yang sesungguhnya. Jiang Jingyan, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Ada apa dengan ayahku? Ini harga yang harus kau bayar karena menyakiti orang tuaku. Jiang Jingyan, beraninya kau melakukan ini? Lalu beraninya kau menyentuh ayahku? Kau bukan manusia. Itu keterlaluan, tapi ada yang jauh lebih keterlaluan lagi. Aku sengaja memasang kamera pengawas dua arah. Kita bisa melihatnya, dan dia juga bisa melihat kita. Kenapa? Jiang Jingyan, apa yang akan kau lakukan? Aku akan membiarkan ayahmu melihat bagaimana putrinya menjalani hari-harinya di keluarga Jiang ini. Jangan, Jiang Jingyan. Kumohon jangan lakukan itu. Jangan. Dulu saat ayahmu mengambil alih klan Jiang, saat aku memohon padanya, kenapa kau tidak bilang jangan? Dulu saat aku memohon padamu untuk menyelamatkan ayahku. Bagaimana kau memaksaku agar mau menikahimu? Jiang Jingyan, aku melakukannya karena terpaksa. Kau membenciku hanya karena masalah itu. Aku membencimu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Jingyan, kematian ayahmu adalah malapraktik medis. Sungguh bukan aku. Malah praktik medis? Lalu, sebagai dokter yang merawatnya, mengapa kamu dipecat dari rumah sakit? Hah? Jiang Jingyan, dasar kau binatang buas, lepaskan putriku. Tuan Jiang, keluarga Qin kami tidak berutang apapun padamu. Mengapa putriku harus menerima perlakuan kejam seperti ini? Mengapa? Bagiku. Hanya itulah gunamu. Makan. Aku tidak ingin punya anak dengan musuh. Jiang Jingyan, kau bukan manusia. Aku tidak perlu menjadi manusia bagi kalian. Aku pasti akan menghancurkan keluarga Qin kalian. Keluarga Jiang cepat atau lambat akan mencaplok properti keluarga Qin milik kalian. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa keluarga kami bangkrut saat itu. Hanya karena manipulasi ayahmu. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku. Jangan kira aku belum menyelidiki. 3 hari sebelum ayahku meninggal, ayahmu menyuntikkan sejumlah besar properti ke perusahaan saingan. Coba katakanlah, apakah ini kebetulan? Tidak, ini pasti salah paham. Itu sungguh salah paham. Itu adalah bahan baku yang diimpor oleh perusahaan. Aku tidak mencelakai Lau Jiang. Kau dan ayahmu tidak pernah mengatakan hal yang jujur. Dia akan menungguku di rumah sakit sampai ajal menjemput. Kau patuhlah menjadi alat pelepas hasratku. Kinshu, kau telah membunuh ayahku. Sekarang, aku juga akan membiarkanmu merasakan pahitnya kehilangan orang yang dicintai. Jangan, Shushu, kamu tidak perlu memohon padanya. Setelah dia memperlakukanmu seperti ini, dia pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. jangan. Dasar orang tua yang tidak berguna ini,
Kenapa repot-repot membuat masalah di tengah malam begini? Kalau bukan karena dibayar, aku bahkan malas mengurusimu. Sudah tahu kesalahanmu? Jiang Jingyan, lepaskan aku. Aku mau mencari ayahku. Kalau kamu ingin ayahmu meninggal, silakan keluar dari pintu ini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin kamu hidup dalam penderitaan yang tak berujung. Namun tidak mungkin bisa mati. Halo, Jinyan, kamu di mana? Kamu ada di rumah? Kau, Apakah barusan itu suara Xiaoshu? kenapa? Apakah Ziziku cemburu? Aku. Berani apa aku? Dia kan istrimu? Aku ini siapa? Hanya selingan saja, tidak bisa diketahui orang. Dalam hatiku, Zizi jauh lebih penting daripada dia. Aku tidak mau berbagi dengan Kinshu. Soal dirimu, bagaimana ya? Pesan kamar, aku akan menyusulmu. bagaimana bisa kamu dan Sun Zizi bersama? Dia adalah sahabatku. Bukankah kamu yang mendorongnya ke tempat tidurku? Mengapa kamu berpikir seperti itu tentangku? Meskipun dia mau tidur denganmu, aku tidak akan mau. Kamu tidak mau? Kamu pikir kamu bisa memutuskan untukku? Jiang Jingyan, karena kita sudah tidak bisa kembali lagi, mari kita bercerai. Bercerai? Tadi kamu masih berlutut memohon padaku. Sekarang kamu minta cerai? Ya, Kinshu, kamu cari mati. Sekalipun kita bercerai, itu akan terjadi setelah aku bosan bermain-main denganmu. Sekarang terlambat. Jiang Jingyan, kamu boleh membenciku, tapi Sun Zizi tidak boleh. Kenapa? Cemburu karena aku meniduri sahabatmu? Jiang Jingyan, Sun Zizi tidak boleh. Urus saja dirimu sendiri, Nyonya Jiang. Sun Zizi, beraninya kamu. Apakah kamu lupa hal-hal yang pernah kamu lakukan dulu? Kinshu, jika kamu punya sedikit harga diri, cepatlah keluar dari keluarga Jiang sebelum aku bertindak. Mama, apa Mama tidak dengar tadi? Aku ingin bercerai tapi Jiang Jingyan tidak mau. Kamu, coba lihat dirimu. Apakah ada satu hal pun dalam dirimu yang pantas untuk putraku? Namun, gadis itu Zichi lumayan sangat baik. Jika kamu berani menghalangi mereka berdua untuk bersama, aku tidak akan memaafkanmu. Kami belum bercerai. Lalu kenapa? Selama Zichi mau menjadi yang kedua, kamu di keluarga Jiang ini hanyalah lelucon. Jika Mama tahu Sun Zizi itu orang seperti apa, Mama tidak akan membiarkannya masuk. Aduh, Zichi dan dia sebentar lagi akan bersatu. Sedangkan kamu, rawat saja tempat tidurmu yang kosong dan nama Nyonya Jiang itu, seolah suamimu itu sudah tiada. Kinshu, kenapa kamu di sini? Di kamar ini, siapa yang kamu kenal yang tinggal di kamar ini? Kakak senior Su, ayahku mengalami kecelakaan dan dirawat di sini. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ngomong-ngomong, kanker payudara sudah mulai menyebar, kamu harus segera dirawat inap. Mau diobati atau tidak, apa bedanya? Semua akan mati. Jangan pesimis begitu. Dengan mengangkat payudara, mungkin masih ada kesempatan. Kamu belum memberitahu Jiang Jingyan kan? Meskipun aku sudah memberitahunya, dia tidak akan peduli. Dia pasti malah berharap aku mati. Aku tidak berencana untuk memberitahu keluargaku. Kakak senior Su, aku mohon padamu juga untuk tidak mengatakannya. Bisa, ya? Lagi pula, aku juga tidak kenal dengan Jiang Jingyan. Tetapi, bahkan ayahmu juga kamu sembunyikan. Untuk sementara ini, aku tidak akan memberitahunya dulu. Jika aku benar-benar sudah tidak sanggup, aku titip padamu, tolong jaga dia untukku. Kenapa kamu terlihat sedih hari ini? Apa kamu bertengkar dengannya? Kamu memang sangat mengenalku.
Sun Zizi, apa yang kamu lakukan mengendap-endap di sini? Aku merasa tidak enak badan, jadi aku datang untuk pemeriksaan. Memangnya kamu peduli? Bukankah kau perlu menjelaskan kepadaku tentang urusanmu dengan suamiku, sahabat baikku? Xiao Shu, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Jingyan yang memulainya duluan. Diam. Aku tidak mengizinkanmu memanggil suamiku seperti itu. Xiao Shu, lagi pula kau akan segera meninggal. Cepat atau lambat suamimu akan menikah lagi. Daripada begitu, lebih baik menguntungkan sahabat. Aku benar-benar buta saat itu, sampai-sampai menganggapmu sebagai saudara, menggantikanmu menanggung hukuman, membuatku kehilangan pekerjaan, belum lagi Jingyan sekarang membenciku karena itu. Kau masih ingin merebutnya sekarang? Qin Shu, jangan terlalu pelit. Uang suamimu daripada diberikan kepada wanita lain, jauh lebih baik berikan kepadaku. Kenapa kau tidak terima? Kalau kau berani, coba selamatkan setengah nyawamu ini, baru kita bicara lagi. Kau jangan lupa hal-hal yang kau lakukan sebelumnya. Kalau kau berani bicara, aku akan menghancurkan diri kita berdua. Aku tidak punya rahasia yang kau pegang. Apa hakmu bicara padaku seperti itu? Oh, benarkah kau ingin Jiang Jingyan tahu kalau kau menderita kanker payudara dan sudah stadium akhir? Atau kau ingin aku memberikan surat wasiat itu padanya sekarang juga? Aku sudah tulus padamu, tapi tak kusangka kau malah menjebakku. Aku sedang tidak enak badan hari ini. Jingyan akan menjemputku sebentar lagi. Jika terjadi sesuatu padaku, kau takkan mampu menanggungnya. Dasar kau yang penyakitan ini. Apa hakmu merebut suamiku? Zuzizi, jika kau berani, hadapi aku. Demi Jingyan, aku tak takut padamu. Demi Jingyan, sungguh bagus kata-katamu itu. Kau melakukannya hanya demi dirimu sendiri. Tidak, kalau bukan demi Jingyan, aku tidak akan melakukannya. Jangan ucapkan kata-kata yang tak semestinya. Bawa semua itu sampai ke liang kubur. Zizi, Qin Shu, kau mendorong ibu mertuamu menuruni tangga. Apa kau juga ingin aku mati? Zizi. Qin Shu, betapa kejamnya dirimu. Berani-beraninya kau menyakiti sahabatmu sendiri. Jiang Jingyan, mata mana yang melihatku menyakitinya? Aku benar-benar meremehkanmu. Kau memang akan melakukan segala cara. Jiang Jingyan, apa maksud ucapanmu itu? Kenapa aku dibilang melakukan segala cara? Kau menyebabkan kematian ayahku, lalu ibuku, dan sekarang kau masih berani menyakiti Zizi. Aku adalah istrimu, dia hanyalah pihak ketiga. Siapa yang pihak ketiga itu? Itu ditentukan oleh sikapku. Kau pantas disebut Nyonya Jiang. Jingyan, aku yang seharusnya tidak mencintaimu. Aku pergi dulu. Dia adalah wanitaku, sebaiknya kau bersikap sopan padanya. Pergi, Dia wanitamu, lalu aku ini apa? hanyalah alat pemuas nafsu. Zizi, bukankah akhir-akhir ini badanmu kurang sehat? Kau mau periksa ke bagian mana? Aku akan menemanimu. Akhir-akhir ini perutku kurang enak, selalu ingin muntah. Mungkinkah aku hamil? Tidak mungkin. San Zizi, jangan bohong. Tidak semua orang bisa mengandung anakku. Siapapun yang menjadi ibu dari anak ini, dialah yang akan menjadi nyonya sesungguhnya di keluarga Jiang. Ayo. Jiang Jingyan, apa kau tidak ingin tahu bagaimana ayahmu meninggal? Katakan, Qin Shu, jangan ucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana kau bisa memprovokasi Jingyan? San Zizi, Xiao Shu, apa untungnya bagimu memprovokasinya? benar. Tidak ada untungnya. Jadi, pergi dari hadapanku, bicara. Aku mau dengar. dia sendiri yang mau mendengarnya. 3 tahun lalu saat kami menikah, Qin Shu, jangan katakan. Aku sahabatmu. Aku tidak bisa melihatmu terjerumus. Katakan sekarang juga segera. aku, saat ayahmu sedang diselamatkan, dengan tanganku memberinya suntikan mematikan.
Kau berani membunuh ayahku. Sekarang aku akan membunuhmu. Bukankah ini yang ingin kau dengar? Aku mengatakan apa yang ingin kau dengar, kenapa kau masih tidak puas? Jingyan, kau tenanglah sedikit. Merusak masa depanmu sendiri demi dia tidak ada gunanya. Zizi benar. Demi orang sepertimu, tidak ada gunanya. Namun, aku akan memasukkanmu ke dalam penjara dengan tanganku sendiri. Itu tidak perlu. Ini tulisan tangan ayahku. Kenapa surat wasiatnya ada di tanganmu? Mau tahu apa yang dikatakan ayahmu dalam surat wasiatnya? Berikan saja padaku. Bisa kuberikan, tapi kau harus menyetujui satu syarat dariku. Kinshu, jangan begini. Kau sedang mengungkit luka lamanya. Kinshu, aku peringatkan kau, jangan lupakan posisimu. Hal yang terlalu berlebihan jangan diungkit. Aku hanya punya satu permintaan, kau tidak boleh bersama Sun Zizi. Kenapa kau bisa begini? Aku dan Jingyan saling mencintai. Mencintai? Sun Zizi, coba kau tanya pada dirimu, karena Sun Zizi, seberapa tulus cintamu? Jingyan, Jauhkan tangan kotormu, jangan sentuh suamiku. Kinshu, kau tidak berhak mengatur aku bersama siapa. Jangan melewati batasanku. Cepat serahkan surat wasiat itu padaku. Aku hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup, dan memang aku tidak bisa mengaturnya. Baiklah, jadikan 3 bulan ini sebagai batas waktu, Armanangani. Aku mau kau bersikap lembut padaku. Setelah waktu habis, aku akan memberimu surat wasiat itu, dan aku juga akan menyerahkan diri ke polisi. Bagaimana? Apa yang kau katakan itu benar. Benar. Baiklah, aku setuju, tetapi kau juga harus menyetujui satu hal dariku. Sebelum kamu menyerahkan diri, kita bercerai. 3 bulan, jika aku bisa mendapatkan kelembutanmu, aku akan mati dengan damai. aku akan menunggumu 3 bulan. Aku lihat trik apa lagi yang bisa kamu lakukan. Kinshu, kamu sebaiknya jangan coba-coba mempermainkanku. Jika tidak, kamu tahu konsekuensinya. Tenang saja, tapi kamu juga jangan menarik kata-katamu. Kenapa kamu kurus sekali? Bibi, semoga kaki Bibi sudah lebih baik. Saya perawat, biar saya pijat. Aduh, tidak apa-apa. Semua karena orang bodoh tidak tahu diri itu membuatku marah. Sebenarnya, Xiaoshu, dia juga punya alasan kuat. Hei, jika kamu membelanya, Bibi tidak akan menyukaimu lagi. Bibi, sebenarnya saya dengannya tidak terlalu dekat juga. Intinya aku kasihan pada Jingyan. Banyak hal yang masih belum diketahuinya. Apalagi perbuatan tercela yang dilakukan si Jalang itu. Kinshu, dia yang menaruh obat eutanasia, mengira itu obat penyelamat nyawa dan menyuntikkannya ke dalam botol infus sampai membuat Paman Jiang meninggal. Apa? Ayo. Aduh, jangan. Aku tidak boleh menyeretmu ke masalah ini. Cepat pergi. Kinshu, enyah kau, pergi sekarang juga. Ada apa, Bu? Ada apa katamu kau mencelakakan suamiku? Rumah ini tidak pantas untukmu. Aku beritahu kau, jangan macam-macam denganku. Putraku sedang tidak di rumah sekarang. Aku tidak akan termakan akal-akalanmu. Cepat enyah dari sini. Saya akan segera menuntutmu melalui pengacara agar kamu menyandang gelar pembunuh. Kamu sedang gila lagi? Nak, kamu tidak tahu betapa kejamnya hati wanita ini. Dia memberikan eutanasia kepada ayahmu. Mengapa ibu mengatakan semua ini kepada ibuku? Kamu ingin mengingkari janji itu? Kamu ingin pergi begitu saja? Boleh saja pergi, tapi tinggalkan surat wasiatnya. Kamu bahkan belum menepati janjimu, masih ingin surat wasiat? Mimpi. Xiaoshu, aku salah. Kumohon tetaplah di sini, ya?
Aku tidak akan mempermasalahkan apa yang kamu lakukan pada ibuku, dan kamu juga jangan mempermasalahkannya. Jangan tertipu oleh wanita ini. Jangan tertipu oleh wanita ini. Apa yang sudah dia lakukan pada ayahmu? Apa kamu tidak tahu? Apa kamu sudah gila? Ibu, tunggu 3 bulan lagi. Begitu 3 bulan berlalu, aku akan segera menceraikannya. 3 bulan apa? Aku tidak tahu rencana apa yang dia miliki untuk menjebakmu. Kenapa kamu tidak pergi saja? Ibu, Xiao Shu, aku pasti akan menepati janjiku padamu. Kumohon tetaplah di sini, ya? Kamu, anak tidak tahu diri. Apa kamu ingin membuat ibumu sakit hati sampai mati, ha? Ibu, bukankah sudah kubilang jangan kirim lagi? Aku hanya melihat hubungan kita membaik, jadi aku ingin lebih sering menemanimu. Jangan-jangan engkau menganggap kelembutanku padamu sebagai cinta, ya? Jangan lupa, semua yang kulakukan padamu ini, semua kau dapatkan dengan syarat yang kau ajukan. Jingyan, aku hanya ingin kau lebih mencintaiku. Jingyan, apa yang akan kau lakukan? Kau terlihat semakin kurus. Apa kau sakit? Tidak. Bukankah sekarang lagi tren kecantikan tulang? Apa kau tidak menyukainya? Qin Shu, kau sedang menggodaku. Apa masih ada perasaan di antara kita? Jingyan, Selama ini aku menahan diri, tidak mengamuk. Jangan pikir aku lupa apa yang sudah kau lakukan. Aku tidak akan lupa kematian ayahku disebabkan olehmu. Aku membenci. Aku sangat membencimu. Aku berharap kaulah yang menderita penyakit mematikan dan disiksa sampai mati. aku benar-benar konyol. Inilah pernikahan yang aku mohon, kau yang aku mohon. Pahami ini, kaulah yang memaksaku menikah. Apa boleh buat aku mencintaimu? Jangan jadikan cintamu sebagai alasan. Itu hanya kedok untuk menutupi perbuatanmu membunuh. Jiang Jingyan, hatiku, suatu hari nanti kau pasti akan mengerti. Qin Shu, berikan surat wasiat itu padaku. Aku akan segera menceraikanmu. Aku tidak mau melihatmu sehari pun lagi. Qin Shu, kamu cari mati. Tablet letrozol. Asisten Lee, masuk sebentar. Mana asisten Lee? Dia pergi ke bawah mencari manajer departemen. Anda mencarinya? Tidak usah. Ganti ini dengan pil KB, lalu berikan pada nyonya. Baik. Mau punya anak denganku? Mimpi saja. Sanzizi, aku sudah memperingatkanmu. Kenapa kamu masih berani mencari Jingyan? Kalau saja kamu tidak ikut campur, apa Jingyan akan melarangku datang ke perusahaan? Selama aku masih hidup, kalian tidak akan bisa bersama secara terang-terangan. Kalau begitu, aku harus mendoakanmu agar apa yang kamu harapkan tercapai dan cepat meninggal. Jika kamu berani mengganggu Jingyan lagi, aku tidak akan membiarkanmu masuk pintu perusahaan ini. Jangan lupa, ini adalah perusahaan keluarga Qin. Keluarga Qin, tapi sebentar lagi akan menjadi milik Jiang. Setelah aku menjadi ibu Jiang, bukankah semua ini akan jadi milikku? Beranikah kamu mengatakan ini pada Jingyan? Kamu merencanakan harta keluargaku? Kamu layak mendapatkan balasanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi, meskipun kita tidak bertemu di kantor, kita akan bertemu di ranjang. Tidak seperti dirimu, tidak mendapatkan orangnya, juga tidak mendapatkan cintanya. Tidak apa-apa, aku punya banyak waktu untuk menunggu, lagi pula, kamu akan segera meninggal.
Apakah Bapak Jiang ada? Ada baru saja marah pada Ibu Jiang, suasana hatinya tidak enak. Ini milik Kinshu. Ya, Bapak Jiang meminta saya untuk segera mengirimkannya kepada Nyonya. Saya dan dia adalah sahabat. Nanti biar saya yang memberikannya kepada dia. Jangan bergosip, Mah. Tentu saya mengerti, Ibu Jiang. Sangat tahu diri ya. Punya masa depan yang cerah. Kinshu, obat untuk kanker payudara ini, di mata Jingyan, mungkin hanya tersisa sebagai suplemen kesuburan saja kan? Aku akan tambahkan sedikit bahan untukmu. Aduh, siapa sebenarnya yang membuatmu semarah ini, sampai membuatku merasa sangat kasihan? Aku sudah mengatur semuanya. Kamu tidak mau memujiku? Tiket penerbangan pesawat. Kamu mau kemana? Bukankah kamu sudah berjanji padaku kita akan berbulan madu dulu, baru bertunangan? Sun Zizi, apa kamu benar-benar menganggap dirimu tunanganku? Kita hanya berpura-pura di depan Kinshu saja. Aku kira kamu benar-benar menyukaiku. Jingyan, aku sudah hamil. Kamu sungguh tak akan menikahiku. Hamil? Benar. Aku sudah mengatakannya saat di rumah sakit waktu itu. Tapi kamu terlalu sibuk bertengkar dengan Kinshu. Sampai lupa. Aku akan memberimu status yang jelas, beri aku waktu. Jingyan, bagaimanapun juga aku dan Xiao Shu adalah teman. Aku tidak mau hubungan kami terlalu tegang. Kalau sampai ada anak, ibuku seharusnya akan lebih senang. Aku akan mengurusnya. Ayo, makan yang banyak. Lihat, kamu jadi kurus. Hei, Zizi, apakah kamu? Ini anak Jingyan. Tenang saja, ibu akan menjaminmu. Kinshu, jangan jadi penghalang. Cepat angkat kaki dari keluarga Jiang. Pergi. Aku kasih tahu kamu jangan pura-pura di situ. Keluarga Jiang sekarang sudah punya keturunan, jadi kamu cepatlah tinggalkan tempat untuk menantuku. Yang kamu maksud, Adalah sahabat baikmu, Zizi. ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Hah? Karena kamu tidak mungkin, berarti orang lain juga tidak mungkin. Kamu tidak bisa karena kamu tidak punya kemampuan. Aku kasih tahu kamu, kalau kamu mau berakal sehat, cepatlah tinggalkan Jingyan. Biarkan Zizi melahirkan anak itu secara sah, dan biarkan keluarga kami bersatu kembali. Coba katakan, kamu mau pergi? Aku akan membuatmu mati sekarang juga, pergi ke bawah untuk menebus dosa bersama mendiang Tuan Jiang. Kalau kamu ingin aku pergi, suruh saja. Jingyan yang bicara padaku. Jingyan yang bicara padamu, kamu selalu memanfaatkan Jingyan, ya? Kali ini aku tidak akan memberitahunya. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Bu, apa yang ibu lakukan? Cekik kamu. Ma, apa yang mau mama lakukan? Jingyan, saat kamu tidak di rumah, dia selalu mengganggu Mama. Mama bangun dulu. Mama keluar dulu. Kamu berani mengganggu ibuku. Apa kamu lupa bagaimana aku menghukummu? Jiang Jingyan, jangan mendekat. Jingyan, jangan, kumohon. Jangan. Bukankah ini yang sangat kamu inginkan? Aku tidak mau. Kamu bilang akan bersikap lembut padaku selama 3 bulan. Ini baru setengah bulan. Apakah kamu sudah tidak tahan lagi? Menurutku kamu yang sudah tidak tahan kan? Jiang Jingyan, aku
benar-benar tidak enak badan. Aku mohon lepaskan aku. Bukankah kamu yang memintaku untuk mencintaimu? Ini caraku mencintaimu. Apa kamu juga bersikap seperti ini pada Sun Zizi di ranjang? Ulangi apa yang kamu katakan. Semua kelembutanmu kau berikan pada Sun Zizi. Padaku selalu bersikap sekeras ini. Ini adalah istrimu. Kalau kau rindu pria, rindu saja. Kenapa mesti bawa-bawa soal kelembutan itu? Apa kau pantas? Jika kau masih ingin tinggal di keluarga Jiang, maka bersikaplah yang baik. Jika tidak ingin, cepat berikan surat wasiat itu padaku dan segera bercerai. Jika kau tahu kebenaran dari masalah ini, apa kau masih akan mencintai Sun Zizi? Dia sama sekali tidak mungkin hamil. Ayah, aku minta maaf padamu. Anakku, orang yang seharusnya minta maaf padamu adalah Jiang Jingyan. Ayah, aku menderita kanker payudara di stadium akhir. Sekarang, meskipun diangkat, aku hanya bisa hidup 3 bulan lagi. Ayah, jangan cemas. Ini sudah takdirku. Aku hanya khawatir jika aku tiada nanti. Siapa yang akan merawat ayah? Qin Shu, kau mau bercerai? Jiang Jingyan tidak mencintaiku. Lebih baik aku melepaskannya. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan membiarkan Sun Zizi menghancurkannya. Sudahlah, kalian akan bercerai, jangan terlalu memikirkan hal itu. Jika kau meninggalkannya, tidak akan ada lagi yang bisa memicumu sakit. Ini hal yang baik. Su He, aku sungguh mencintainya. Aku tidak bisa melihatnya seperti ini. Aku tidak sanggup. Qin Shu, kau sudah melakukan cukup banyak untuknya. Apa kau masih ingin mengorbankan nyawamu juga? Qin Shu, sadarlah. Jiang Jingyan sudah menghancurkan separuh hidupmu. Kau tidak boleh membiarkan dia lagi. Tapi aku sudah melepaskannya untuk mencari kebahagiaannya. Tapi orang itu tidak boleh Sun Zizi. Kau tidak bisa mengendalikan masalah ini. Nah, lihatlah sendiri. Semoga kau bisa mempertahankan pilihanmu. Sungguh, bagaimana ini bisa terjadi? Qin Shu, Anda sudah hamil lebih dari 1 bulan. Tapi, janin ini, Anda tak boleh mempertahankannya. Kondisi fisik Anda saat ini mendapat stimulasi hormon kehamilan. Lagi pula, waktu Anda tidak banyak lagi. Benar, saya hanya bisa hidup selama 3 bulan lagi. Meskipun saya tidak mengeluarkannya, saya tetap tidak akan bisa melahirkannya. Qin Shu, saya akan segera hubungi bagian kebidanan untuk meminta mereka lakukan prosedur penghentian kehamilan pada Anda. Tidak, tidak, jangan, saya tidak mau mengeluarkan anak ini. Qin Shu, Anda sungguh sudah gila. Anda ingin menggunakan anak ini untuk mempertahankan Jiang Jingyan ya? Benar, jika Jingyan tahu saya hamil, dia pasti akan berubah pikiran. Tidak, dia tidak mencintai Anda. Sadarilah. Qin Shu, Jingyan, Ya, pesta pertunangan kita sudah dekat. Kapan kamu akan mengajakku memilih gaun pengantin? perutmu belum terlalu besar sekarang. Kita bicarakan nanti saja. Mana bisa begitu? Pesta pertunangan kita adalah yang paling mewah. Gaun pengantinnya nanti juga harus yang adibusana. Kalau sudah dipesan nanti, bagaimana kalau tidak muat? Itu dia maksudku. Mengapa Xiao Shu harus menetapkan taruhan 3 bulan itu? Kamu akan bersamaku seumur hidup. 3 bulan saja tidak bisa menunggu?
Bukan itu maksudku, aku hanya merasa Xiao Shu sengaja tidak memberikan surat wasiat itu kepadamu. Ngomong-ngomong, aku juga punya salinan surat wasiat ini. Bagaimana kalau ini kuberikan padamu saja? Ini? Bukankah ini cincin berlian besar yang kuceritakan padamu? Kamu tega memberikannya padaku? Wanita milik Jiang Jingyan tentu saja harus menggunakan yang terbaik. Kinshu, siapa yang mengizinkanmu masuk tanpa mengetuk? Kalian benar-benar tidak sabar? Ya, kita bahkan belum resmi bercerai. Xiao Shu ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Qin Yan memberiku cincin berlian, aku tidak bisa menahan diri. San Zizi, jangan mencari masalah yang akan menyusahkanmu sendiri. Jangan lupa apa yang pernah kukatakan padamu. Jin Yan, Xiao Shu marah. Bagaimana kalau aku pergi dulu? Tidak perlu. Kinshu, sekarang Zizi sedang hamil, jangan membuatnya terkejut. Jika tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Aku datang ke sini sekarang untuk memenuhi keinginanmu. Tuan Jiang, tanda tanganilah. Kamu mau bercerai denganku sekarang juga? Bahkan tidak mau menunggu selama 3 bulan. Kinshu, apa kamu sanggup? Jin Yan, tanda tanganilah. Xiao Shu, kamu salah paham. Jin Yan, Benar. Aku yang terus mengejar Zizi. Aku sangat mencintainya sampai mati-matian. Kamu keberatan? Cintamu tidak pernah kamu berikan padaku, jadi sekarang tidak perlu pamer di depanku. Tanda tanganilah. Kinshu, kau mau menceraikanku secepat ini? Trik apa lagi yang kau mainkan? Apa kau tidak mau melihatnya baik-baik? Surat perjanjian cerai ini, apakah aku melakukan kecurangan di dalamnya? Selama kau menandatanganinya, farmasi Kinjia akan menjadi milikmu. Kau sebaik itu memberikan perusahaan ini padaku dan kau pergi tanpa membawa apa-apa. Jin Yan, bukankah ini yang kau impikan? Tanda tangani saja. Zizi, engkau keluar dulu. Baiklah, aku akan menandatanganinya. Jingyan, akhirnya aku tidak ada urusan lagi denganmu. Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Sampai jumpa, Jingyan. Kenapa sakit sekali? Minggir. Cepat selamatkan dia, cepat selamatkan dia. Dokter Su, ada apa ini? Kita harus menyelamatkannya. Harus. Cepat. Bagaimana? Orangnya selamat, tetapi bayinya tidak tertolong. Orangnya baik-baik saja, tetapi bayinya tidak tertolong. Bayi itu sudah meninggal di dalam kandungan. Mengapa dia minum pil kontrasepsi sekuat ini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia minum obat? Singkatnya, saya sudah melakukan proses induksi persalinan. Sekarang tubuhnya sangat lemah, pulang dan istirahatlah yang cukup. Xiao Shu, kamu sudah bangun, ya? Sini. Apa yang terjadi padaku? Kinshu, bayinya tidak tertolong.
pernikahan ini juga akan berakhir, bayiku juga tiada. Pada akhirnya mereka semua tak pernah menjadi milikku. Jangan pesimis begitu. Siapa tahu, ini akan berdampak baik pada kondisimu. Bagiku, orang-orang penting sudah tidak ada, lalu apa gunanya aku hidup? Kinshu masuk rumah sakit. Kapan itu terjadi? Kapan dia hamil? Kenapa aku tidak tahu? Kinshu hamil, dan dia menggugurkannya tanpa memberitahuku. Dasar kau, Kinshu. Ayo, kita temui Jingyan, lihat bagaimana dia akan menghabisi si manis kecil itu. Kinshu sudah gila. Dia bahkan tidak berunding dengan anggota keluarga Jiang, ya. Apa yang dia lakukan? Kinshu hamil? Aku dengar dari rekan kerja di rumah sakit. Shu kecil melakukan operasi. Aku mengkhawatirkannya. Jadi aku menelepon untuk bertanya, Apakah dia sendiri yang mengatakannya? aku rasa Xiao Shu pasti punya alasan kuat. Lagi pula dia sangat mencintaimu. Mencintaiku? Dia mencintai dirinya sendiri? Jingyan, jangan marah. Bagaimana kalau kau tanyakan lagi pada Xiao Shu? Kau benar-benar sahabat baiknya. Dia menggugurkan anakku, dan kau masih membelanya. Berani-beraninya kau berbicara begitu pada Zizi. Aku bilang padamu, cepat ceraikan Xiao Shu dan nikahi Zizi. Aku sama sekali tidak akan mentolerir anak keluarga Jiang lahir di luar nikah. Dia benar-benar menggugurkan anakku? Jawab, Aku rasa anak Xiao Shu mungkin bukan anakmu. apa katamu? Aku berkali-kali melihatnya di rumah sakit bersama Dr. Su, berpelukan. Jingyan, aku takut kau tertipu. Jika anaknya benar-benar anakmu, mana mungkin dia tega menggugurkannya? Kinshu kurang ajar. Dasar kau, Kinshu. Sangat ramai di sini. Apa kalian merayakan perceraianku dengan Jiang Jingyan? Kinshu. Kau tidak berhak membahas perceraian denganku. Kau sudah menandatangani perjanjian perceraian, masih saja tidak mau mengakuinya? Jika aku membiarkanmu pergi setelah kau bercerai denganku, bukankah kau akan hidup bahagia bersama Suhei? Apa kau benar-benar berpikir aku akan mengizinkannya? Kau... Baru saja kau pergi, kau langsung melakukan tindakan pengakhiran kehamilan. Kau benar-benar tidak takut orang lain tahu bahwa kau punya hubungan terlarang dengan Suhei itu? Jiang Jingyan, jangan pernah bicara omong kosong. Tersentuh di tempat yang menyakitkan? Kau takut Suhei bersedih? Tidak ingin dia tahu ya? Tidak. Dasar wanita jalang, aku perlu beritahu padamu. Cepat pergi dari keluarga Jiang, jangan membuat kami malu lagi. Bu, aku tidak bisa bercerai dengan Kinshu. Ma, aku tidak bisa bercerai dengannya. Astaga, nah apakah pikiranmu? Sudah gila? Yang mengandung anakmu adalah Zizi. Di hati Kinshu tidak ada kamu. Peduli amat dia memikirkanku atau tidak, aku tidak ingin melihat dia bahagia. Selama dia bersama Suhei, itu sungguh tidak boleh terjadi. Kinshu, jika kamu hidup, kamu adalah salah satu orang keluarga Jiang. Jika kamu mati, kamu pasti hantu keluarga Jiang. Aduh, Jingyan, apakah kamu ingin membuat ibu ini meninggal karena marah? Meskipun kamu ingin berselisih dengan Kinshu, kamu tidak boleh mempertaruhkan nyawa cucu kandungku. Astaga, ya. Ma, jika kamu benar-benar menganggapku sebagai anakmu, cepat bawa Sun Zizi pergi, jangan ganggu aku. Aduh, dasar pembawa sial. Gara-gara kamu, keluarga Jiang tidak bisa memiliki penerus, bahkan tidak bisa masuk ke dalam silsilah keluarga. San Zizi, kalian benar-benar satu keluarga. Sayangnya, bukan aku yang tidak bisa mengabulkan permintaanmu, tetapi Jiang Jingyan yang tidak mengizinkan. Pergi. Pergi kalian semua. Jangan ganggu aku. Hei, berhentilah berakting di sana. Kinshu. Kinshu,
Kau tidak berpikir aku akan percaya trik murahanmu ini, kan? Bangun, Aduh, darah, aduh, darah. Kinshu. Kinshu, Kinshu. Kinshu. Kinshu, aku tidak mengizinkanmu terjadi apa-apa. Aku tidak akan membiarkanmu meninggal. Aduh, dia kenapa? Aku juga tidak tahu. Dokter, Pasien tidak tertolong dan telah. apa? Aku mau menemuinya. Kau bohong padaku, kan? Dia belum mati. Keluarga pasien, tolong tenang. Meskipun saya sangat memahami perasaan Anda, tapi kita tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Mohon tabah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia masih berutang penjelasan padaku. Berhenti di situ. Jingyan, dia sudah meninggal. Orang meninggal itu membawa nasib buruk. Kau tidak boleh masuk. Jingyan, Kinshu, Keluar. Ini area steril, tolong keluar. kenapa Kinshu tidak ada di ruang gawat darurat? Apa dia tidak meninggal? Jangan bergerak. Pasien sudah meninggal dunia. Jiang Jingyan, ada apa? kalau kau tidak memprovokasinya, dia tidak akan mati seperti ini. Di mana Kinshu meninggal? Dia sudah meninggal. Sekalipun dia meninggal, aku tetap harus menemuinya. Aku sudah mengirimnya ke kamar mayat tanpa tanda tanganku. Tidak ada yang bisa menemuinya. Suhe, kamu berbohong padaku. Kinshu tidak meninggal. Kamu menyembunyikannya, kan? Aduh, sudah Jingyan, jangan terlalu keras kepala. Bukankah kematian Kinshu ini hal yang baik? Dan untukmu, entah dia meninggal atau tidak, jangan pernah berpikir untuk punya hubungan sedikit pun dengan keluarga Jiang. Menantu keluarga Jiang kita, dia ada di sini. Kinshu ini, dia itu siapa sih? Kinshu, sungguh menyedihkan nasibmu. Inilah Jiang Jingyan yang kamu lindungi dengan sepenuh hati. Diam. Cepat kremasi Kinshu untukku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ibu, bagaimanapun juga, Kinshu, dia itu istriku. Kamu masih ingat kalau dia istrimu. Saat dia sakit dan dirawat di rumah sakit, apa yang kamu lakukan? Hah? Saat dia sakit, aku tidak tahu. Aduh, cukup. Dia sekarang tidak punya kerabat. Dia sudah meninggal. Kami juga tidak menginginkan abunya. Langsung saja taburkan di laut. Ibu, Jingyan, jangan membuat masalah. Apa kau mau mempermalukan keluarga Jiang di rumah sakit? Suhei, sebaiknya kau jangan membohongiku. Kalau tidak, aku akan mencabut nyawamu. Kau tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Dia sudah meninggal. Kinshu setengah jam yang lalu. Masih hidup, sekarang dia sudah meninggal. Jingyan, aku tahu kau tidak bisa menerimanya dalam sekejap. Tapi dia memang sudah tiada. Dokter tidak akan berbohong. Jingyan, aku bisa menunggu sampai kau tidak sedih lagi untuk menikah, tapi anak ini tidak bisa menunggu. Apa anak di perutmu itu anakku? Jingyan, apa kau lupa? Malam itu kau minum terlalu banyak di bar dan mengira Kinshu adalah aku. Aku hanya bermain-main denganmu, Sun Zizi. Aku tidak pernah mencintaimu. Jingyan, Zizi. Jingyan, aku beritahu kau, tidak peduli seberapa tidak sukanya kau harus tetap menikahinya. Yang dikandungnya adalah cucu keluarga Jiang. Tambah 1 gelas lagi. Direktur Jiang, hari ini Anda sudah minum 10 gelas. Apa kau takut aku? Tidak mampu membayar minuman ini? Xiao Shu, kau ada di mana? Kinshu, keluar sekarang. Ambilkan sepatuku. Tuan muda, Nyonya sudah meninggal 3 hari yang lalu. Pergi. Kinshu sudah mati. Jingyan, lihatlah dirimu sekarang. Kau jadi seperti apa? Dia hanyalah wanita yang tidak penting. Wanita yang tidak penting, tapi kenapa aku masih merasa sedih? Anakku, sadarlah sekarang. Hargailah orang yang ada di hadapanmu, di dalam perut Zizi. Bu. Ada anakmu di dalam perutnya. Bu, biarkan aku sendiri sebentar.
Jingyan. Qin Shu, kau kembali. Jingyan, Enya. Sebelumnya Qin Shu bilang dia menyimpan satu salinan surat wasiatnya padamu. Benar kan? Berikan padaku. sebenarnya surat wasiat itu ada padaku. Aku meletakkannya di atas meja, tapi saat ibuku membersihkan kamarku, dia membuangnya karena dianggap sampah. Dasar tidak berguna. Surat wasiatku berikan pada Sun Zizi, memintanya menyerahkannya padamu setelah aku meninggal, tapi aku juga menyimpan salinannya. Asisten Li, datanglah kemari. Cari untukku. Kenapa semuanya barang bekas? Yang ini dibeli saat kami menikah. Semua sudah kubuang. Nyonya sangat hemat ya. Tidak. Sejak aku mengambil alih perusahaan, aku tidak memberinya uang sepeser pun. Direktur Jiang, apakah Nyonya menyembunyikan sesuatu saat itu? Kalau tidak sebagai pelakunya, kenapa dia bersikeras menikahimu jika dia membiarkanmu mengetahui situasi sebenarnya? Bukankah itu sama saja menjerumuskan dirinya sendiri? Jangan banyak bicara. Cari apakah ada surat wasiat. Selain kosmetik ini, hanya ada catatan medis bukan surat wasiat. Tunggu sebentar. Kenapa aku tidak melihat sekretaris Lin baru-baru ini? Dia sudah mengundurkan diri. Bawa botol obat ini untuk diuji di laboratorium. Suruh sekretaris Lin datang menemuiku. Baik. Aku mau menanyainya. Qin Shu, di mana kau letakkan surat wasiat itu? Apalagi yang kau sembunyikan? Ini milik Qin Shu, kamu tidak pantas menyentuhnya. Keluar. Dia adalah istriku. Kamu tidak pernah menganggapnya sebagai istrimu. Kamu tidak pantas mendapatkan cintanya. Kamu pantas, bahkan setelah meninggal, kamu tetap tidak mendapatkannya. Aku benar-benar sudah tidak tahu harus bicara apa lagi denganmu. Ini adalah barang peninggalan Qin Shu. Kalian sudah bercerai. Bercerai? Kami belum menyelesaikan prosedur perceraian. Jiang Jingyan, dia sudah meninggal, tapi kamu masih melakukan ini padanya. Apakah itu menyenangkan? Ya, sudah meninggal, sudah tidak ada artinya lagi. Halo, Asisten Lin sudah ditemukan. Sepertinya dia menerima uang dari orang lain dan melakukan hal yang tidak benar. siapa yang menyuapnya? Sun Zizi, Sun Zizi? Qin Shu sudah meninggal, aku ingin melihat Sun Zizi. Kapan dia akan menjatuhkanmu? Apa maksudmu? Qin Shu tidak akan pernah memaafkanmu sampai mati. Aku akan lihat kapan Sun Zizi akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Hubungi Sun Zizi. Suruh dia memberiku penjelasan. Bibi Jiang, sepertinya Jingyan salah paham terhadapku. Tenang saja, aku akan memaksanya menikahimu. Sun Zizi, kau merayu ibuku lagi. Enya, Astaga, Qin Shu sudah meninggal. Sudah saatnya menikahkan Zizi. Sun Zizi, jangan bermimpi. Aku yang memegang kendali di rumah ini. Zizi, tetaplah di sini. Aku lihat apa yang bisa dia lakukan padamu. Ibu, jika ibu mengizinkannya tinggal di sini, aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Kau, Jiang Jingyan, apa yang akan kau lakukan? Berikan padaku abu jenazah Qin Shu. Sudah dikuburkan. Dikubur di mana? Aku tidak akan pernah membiarkanmu menemukannya seumur hidupku ini. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan membuatmu dipecat dari rumah sakit ini. Direktur Jiang sudah ditemukan. Katakan, Kampung halaman Nyonya ada di Nanling. Ada satu properti di sana. Mungkin saja Suhe membawa abu kremasi Nyonya kembali ke kampung halamannya. siapkan mobil. Baik. Jingyan, aku tahu aku salah. Jangan marah lagi. Pergi. Jingyan, lalu bagaimana dengan pernikahan kita? Jangan membuat masalah. Aku akan menikahimu setelah aku kembali. Menikahimu, mimpi saja. Qin Shu, priamu segera akan menjadi milikku. Halo. Direktur Jiang, ini tempat yang diselidiki. Bagus.
Kinshu, sialan. Beraninya kau. Dasar kamu, Kinshu. Beraninya kamu. Kinshu, demi bersama Suhe, kamu rela berpura-pura mati. Seberapa bencinya kamu padaku, sampai kamu mempermainkanku dengan cara seperti ini? Jiang Jingyan, dengarkan aku. Diam, aku tidak mau dengar. Apa yang mau kamu lakukan? Suhe, Jiang Jingyan, kamu tidak punya hak mengaturku sekarang. Kita sudah bercerai. Bercerai. Aku setuju, Kinshu. Kamu rela menggugurkan anak kita demi bersama Suhe dan berpura-pura mati. Aku benar-benar meremehkanmu. Jangan bicara omong kosong. Aku dan Suhe tidak bersama. Tidak bersama? Kamu sudah tinggal dengannya. Kamu pikir aku buta? Lepaskan aku. Jiang Jingyan, Kamu dan San Zizi bahkan punya anak. Kamu berani menilaiku? Ngomong-ngomong, aku dengar kalian akan bertunangan. Selamat ya. akan bertunangan dan sudah bertunangan itu dua hal yang berbeda. Kinshu, aku tidak mengizinkanmu bersama Suhe. Aku juga tidak akan kembali bersamamu. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Meskipun kau mati, kau tetaplah bagian dari keluarga Jiang. Ayo pergi. Lepaskan dia. Kinshu, mau ikut atau tidak? Ayah, apa yang kau lakukan pada ayahku? Hidup atau mati ayahmu, itu tergantung keputusanmu sekarang. Ikut atau tidak, Jangan sentuh ayahku. Aku akan kembali bersamamu. Kinshu, jangan ikut dengannya. Jangan kembali. Suhe, Kinshu, ada apa denganmu? Kinshu, Kinshu. Jiang Jingyan, lihat apa yang telah kau lakukan. ayah, kamu jangan sampai kenapa-kenapa ya. Suhe, maafkan aku. Aku akan ingkar janji padamu. Kinshu, kau tahu jelas itu jalan buntu. Kenapa kau tetap kembali? Apa? Kau tidak melihat bahwa aku menyukaimu? Meskipun aku tahu waktumu tidak banyak lagi. Jiang Jingyan, jika kau berani menyakitinya lagi, aku akan membuatmu tidak pernah bertemu dengannya. Sun Zizi, Kau ini manusia atau hantu? San Zizi, kau sudah merencanakan segalanya, tapi tak menyangka aku kembali untuk memberimu pelajaran kan? kau rela turun dari ranjang hangat Suhe. Aku sudah kembali seperti yang kau inginkan. Bukankah seharusnya kau juga memenuhi janjimu? Bersihkan kebun belakangmu, lalu urus ayahmu yang tidak tahu diri itu. Jiang Jingyan, jaga ucapanmu baik-baik. Kau pikir semua orang sama sepertimu? Zizi sedang hamil, bukankah seharusnya dia dirawat di rumah? Tamparan ini adalah harga setimpal atas penghinaanmu. Jiang Jingyan, aku peringatkan kau. Aku yang sekarang bukan lagi Kinshu yang dulu. Semua yang kau katakan sekarang sama sekali tidak akan bisa mengendalikan aku. Kinshu, kau sudah gila? Bagaimana kau berani memukulku? Jangan lupa, ayahmu masih dalam kendaliku. Kalau bukan karena ayahku, apa kau pikir dengan dirimu, aku akan kembali? Kinshu, minta maaf padaku. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Beberapa hari kita tidak bertemu, kesombonganmu bertambah ya. Tentu saja, dulu aku hanya memandangmu
Tetapi setelah aku pergi, aku baru sadar kau bukan siapa-siapa. Kinshu, jangan memancingku. Kalau begitu, Direktur Jiang, tolong bebaskan aku dan ayahku. Dasar wanita murahan. Bahkan setelah mati kau tidak mau melepaskan keluarga Jiang. Beraninya kau kembali ke sini, pergi. Jika kau bisa membujuk putramu untuk membebaskan ayahku, maka aku akan segera pergi sekarang juga. Apa hakmu untuk mengatur-atur di keluarga Jiang kami? Bu, ini urusanku dan Kinshu, jadi ibu jangan ikut campur. Jangan sampai kau tertipu oleh wanita ini. Tertipu? Ya, Jiang Jingyan, kau benar-benar mudah tertipu. Anakku, kau lihat kan, dia sekarang tidak takut lagi padamu. Dia berani berkata seperti ini di depanmu. Aku, Bu, wanita tak tahu diri. Bu, Wanita tak tahu diri. Kinshu, kalau kau tidak mau dipukul, cepat ikut aku pergi. Wanita tak tahu diri. Aku. Jiang Jingyan, ini bukan lagi rumahku. Kau membawaku kembali. Apakah untuk memperlihatkan padaku betapa bahagianya hidupmu? Kinshu, tidak bisakah kau berbicara baik-baik denganku? Justru selama ini kau yang tidak pernah berbicara baik-baik denganku. Kenapa? Sekarang kau menuntutku lagi? Katakan padaku sejujurnya, sakit apa yang sebenarnya kau derita? Untuk apa kau menanyakan itu sekarang? Aku mengkhawatirkanmu. Perhatian? Maksudmu perhatian yang membatasiku dan menyiksaku? Aku bilang ini adalah perhatian. Bukankah semua perhatianmu sudah kau berikan pada Sun Zizi? Kinshu, kau adalah istriku. Selama kita belum mengurus surat-surat, kau harus tetap menjalankan kewajibanmu sebagai seorang istri. Jiang Jingyan, aku ini sakit, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Direktur Jiang, perut Zizi sakit, dan dia bilang sepertinya terjadi pendarahan sedikit. Ada apa lagi dengan Sun Zizi? Zizi sepertinya menunjukkan tanda-tanda keguguran, mungkin dia terkejut. Begitu kau kembali, kau sudah menakuti Sun Zizi. Jika terjadi sesuatu pada anak itu, nyawamu yang akan jadi gantinya. Jiang Jingyan, kau bisa membunuhku sekarang juga. Kinshu, aku tidak akan melepaskanmu semudah itu. Zizi, ada apa denganmu Zizi? Cepat beritahu aku. Perutku sakit. Jingyan? Jingyan, Ada apa? perutnya sakit. Ayo ke rumah sakit. Jingyan, perutku sakit. Aku tidak bisa berjalan. Merepotkan. Zizi, semua akan baik-baik saja. Cucuku pasti baik-baik saja. Ingin melawanku, kau masih terlalu mentah. Kau berlutut di depanku, sampai Zizi keluar. Memintaku berlutut padanya, mimpi saja. Kau, Ibu, jika ibu membuat masalah lagi, aku akan meminta Sun Zizi mengakhiri kehamilan anak itu. nak dengarkan ibu. Pasien tidak mengalami cedera serius, dia perlu dirawat inap dan beristirahat selama beberapa hari. Jangan sampai dia terkejut lagi. Kau mau kemana? Si Jie, aku mohon padamu. Aku susah payah. Bisa menawan hati seorang pria, tolonglah aku. Baiklah. Hanya kali ini saja ya, jangan diulangi lagi. Sun Zizi, kau sungguh tidak tahu malu, berani-beraninya menyuap terang-terangan. Kau tidak takut membuatnya ikut kehilangan pekerjaan? Kinshu, kau sudah hampir mati. Masih kembali untuk apa? Kau pikir aku mau kembali? Omong kosong. Jingyan sama sekali tidak memikirkanmu. Jangan memaksakan diri lagi. Sun Zizi, coba tebak, jika aku memberitahu Jiang Jingyan tentang apa yang kau lakukan kepada ayah mertuaku, apakah dia masih akan menganggapmu lagi? Kau berani, kau percaya atau tidak, aku sungguh akan menyingkirkanmu. Percaya? Tentu saja aku percaya. Siapa yang tidak tahu kalau Dr. Sun begitu hebat sampai dia bahkan menjebak sahabatnya sendiri? Jangan sombong. Meskipun kau kembali, apa yang bisa kau lakukan? Orang yang akan dinikahi Jingyan adalah aku.
San Zizi, jika kau masih ingin menjaga sedikit harga dirimu, lebih baik jangan memprovokasiku. Kalau begitu aku sungguh ingin lihat, untuk mencegahku menikah dengannya. Kau masih bisa putuskan hubungan sepenuhnya dengan Jiang Jingyan. Kau bisa membohongi Jiang Jingyan, tapi kau tidak akan bisa membohongiku. Sun Zizi, kau sama sekali tidak mungkin hamil. Kinshu, bagaimanapun juga aku adalah sahabatmu, dan di perutku ini adalah anak keluarga Jiang. Kau, Kinshu, jangan berpikir bahwa karena kau sudah kembali, kau masih menjadi Nyonya Jiang. Situasi sekarang ini sudah berbeda. Aku sudah mengurus administrasi keluar rumah sakit Zizi. Kau ikut denganku kembali dan layani dia. kau menyuruhku melayani dia, Jiang Jingyan, jangan harap. Saya sudah mengurus administrasi kepulangan Zizi. Kau ikut aku pulang dan layani dia. Kau menyuruhku melayaninya, Jiang Jingyan, jangan bermimpi. Jingyan, mana mungkin aku berani merepotkan Xiaoshu. Dia juga sedang sakit. Dia belum akan mati. Zizi, jika terjadi sesuatu pada anak di kandunganmu, ibuku pasti akan sangat marah padaku. Jiang Jingyan, kau tahu betul betapa buruknya hubunganku dengan ibu. Daripada menyuruhku pulang, lebih baik suruh aku mati saja. Aku tidak peduli dengan keadaanmu, pulang denganku. Kinshu, kita lihat saja nanti. Xiaoshu, cepatlah kemari. Aku secara khusus membuatkan bubur millet untukmu. Niat jahat. Kinshu, jauhi keluarga Jiang. Kakiku. Zizi, ada apa? Duduklah dulu. Kinshu, minta maaf kepada Zizi. Jingyan, aku tidak apa-apa. Jangan biarkan semangkuk bubur merusak hubungan kalian. Kinshu, Zizi sebagai seorang wanita hamil sudah mau memasak bubur untukmu. Itu sudah merupakan toleransi terbesarnya kepadamu. Apalagi yang kamu mau. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu tidak bersalah, kan? San Zizi, kamu benar-benar hebat berakting. Apa maksudmu? Kamu bilang dia hanya berakting? Kamu pikir semua orang sepertimu yang pandai berakting? Jiang Jingyan, maksudmu selama ini aku hanya berakting denganmu? Bukankah begitu? Kalau tidak, kamu pikir aku akan percaya bahwa pembunuh ayahku bisa jatuh cinta padaku? Jika aku tidak mencintaimu, coba katakan padaku, apa motifku membunuh ayahmu? Apakah wanita jahat perlu alasan untuk membunuh? Kamu berpikir seperti itu tentangku? Baiklah, kalau begitu pergilah bicara pada polisi. Xiaoshu, mengapa kamu tidak mengatakan satu kata pun untuk meredakan situasi? Jingyan hanya impulsif, dia tidak benar-benar ingin menyakitimu. San Zizi, aku tidak butuh pura-pura kebaikanmu. Selama ini aku selalu mengalah. Apa gunanya? Mulai sekarang, aku tidak akan mengalah pada siapapun. Kinsho, jangan tidak tahu diri. Tadi saya lihat sendiri, itu kamu. Tidak apa-apa, Bibi, saya tidak sakit. Memutarbalikkan fakta memang gaya anggota keluarga Jiang. Nah, tadi dia yang mendorong Zizi, makanya mangkuk ini jatuh ke lantai. Aduh, lihat kaki Zizi sudah memerah. Ini rumah yang kau suruh aku kembali? Rumah ini tidak perlu lagi. Kinshu, Jingyan, perutku sakit sekali. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kinshu, ini perbuatanmu. Zizi. Pelan-pelan, ya. Jingyan, tolong saya, tolong anak kita. Tunggu sebentar. Jiang Jingyan, dia tidak mungkin memberimu anak. Melihat kalian dipermainkan olehnya benar-benar menggelikan sekali. Apa yang kau katakan? Aduh, cepat ke rumah sakit, cepat pergi. Jiang Jingyan, kau terus mengatakan kau tidak akan membiarkannya pergi. Begini caramu memperlakukannya? Dia sakit, bagaimana kau tega melakukannya? Kinshu yang salah duluan, dia terus tidak mau mengakui kesalahannya. Jiang Jingyan, cukup. Aku sudah menghubungi dokter di luar negeri. Bersiap untuk mengoperasinya. Segera atur operasinya. Aku harus menyelamatkan nyawanya. Menyelamatkan nyawanya, lalu menyiksanya lagi? Jiang Jingyan, jika kau tidak mencintainya, tinggalkan saja dia. Meninggalkannya?
lalu membiarkannya bersamamu. Dengan sikapmu ini, apa kau takut dia tidak akan mati cukup cepat? Meskipun sudah dioperasi, dia juga butuh istirahat total. Atur operasinya, urusanku dan Kinshu. Kau tidak perlu ikut campur. Jiang Jingyan, kau tidak pantas untuk Kinshu. Suhe, meskipun bagaimanapun, aku tidak akan mengizinkan kau bersama Kinshu. Kondisi pasien sangat buruk. Jika demam tinggi terus berlanjut, itu akan menyebabkan sel-sel kanker di dalam tubuhnya bermutasi. Saya khawatir. Kanker? Sejak kapan? Kenapa saya tidak tahu? Dr. Chen, saya mohon lakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Biarkan demamnya turun dulu. Mengenai apakah dia bisa sadar kembali, itu tergantung takdirnya. Dia benar-benar akan meninggal? Tidak bisa, saya tidak akan pernah mengizinkannya mati. Kinshu, bangunlah. Masih banyak hal yang ingin saya katakan padamu. Jangan tinggalkan saya. Jiang Jingyan, jangan berpura-pura di sini. Baru sekarang kamu bersikap baik padanya. Lalu, bagaimana dengan yang sebelumnya? Ini masalah pribadi antara saya dan istri saya. Lakukan tugasmu sebagai seorang dokter. Sembuhkan dia untuk saya dengan segenap seluruh kemampuanmu. Kinshu, saya seharusnya membencimu, tapi mengapa cinta saya kepadamu begitu mendalam? Bagaimana saya bisa menghadapi ayah saya dengan perasaan ini? Xiao Shu belum bangun, di rumah sudah ada sup ayam yang dimasak. Aku bawakan sedikit untuk memulihkan tenaganya. Bukankah kamu sedang hamil dan harus beristirahat? Mengapa datang ke sini? Aku datang karena mengkhawatirkan Xiao Shu dan juga mengkhawatirkanmu. Bagaimana kalau kamu istirahat saja, biar aku yang merawatnya? Tidak perlu. Kamu sedang hamil, ada aku di sini. Kinshu, kamu memonopoli Jingyan sampai dia tidak sempat menjengukku. Kamu pantas sekali untuk mati. Jingyan, nanti kalau Xiao Shu sudah bangun, ingat berikan dia minum sap itu. Kondisi tubuhnya jauh lebih lemah daripada aku. Isa, Kinshu, karena kamu memang tidak mau mati juga, aku akan memberimu hadiah besar sekarang juga. Direktur Jiang, sudah ada sedikit titik terang mengenai masalah ini. katakan. Direktur Jiang, masalahnya ada pada Sekretaris Lin. Kami telah melakukan beberapa cara. Dia tetap menyangkal dan tidak mengakui obat itu miliknya. Dia bahkan bilang kotak obatnya hilang. Saya rasa pasti ada yang tidak beres di sini. Lanjutkan penyelidikan. Aku ingin tahu siapa yang ingin menyakiti anakku. Jika orang yang disembunyikan oleh Sekretaris Lin benar-benar Sun Zizi, Direktur Jiang, lalu apa yang harus kita lakukan? Dia berani. Direktur Jiang, jika Nyonya hamil, orang pertama yang merasa terancam adalah Sun Zizi. Anda pasti lebih tahu tentang hal ini daripada saya. Selidiki dengan segala cara. Jika benar pelakunya adalah Sun Zizi, maka ajalnya sudah tiba. Baik. Paman Qin, bagaimana kabarmu? Aduh, melihatku, apa kau begitu bersemangat? Jangan terburu-buru, aku akan menunjukkan hadiah yang kubawa untukmu. Tenang saja, caraku sangat bagus, tidak sakit. Kau akan mati, aku akan memberimu alasan mengapa. Ini adalah penghambat nutrisi. Terlepas dari sembuh atau tidaknya Jiang Jingyan kelak, pengobatanmu tidak akan bisa diserap lagi. Kau hanya bisa berbaring di sini diam-diam. Hanya menunggu kematian. Kalau kau ingin menyalahkan, salahkan saja kau punya putri yang baik. Orangnya sudah meninggal, masih saja merebut priaku dariku di sini. Kalau begitu aku harus mencari cara agar dia meninggal lagi. Paman Qin, nikmati proses kematianmu baik-baik. Lagi pula, tidak semua orang bisa merasakan mati kelaparan.
Halo, Halo, Direktur Jiang. Ayah Nyonya mengalami masalah. halo. Halo, Direktur Jiang. Ayah Nyonya mengalami masalah. Berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Jangan pergi. Ayah, jangan pergi. Jangan pergi. Ayah. Ayah, Xiao Shu, ayah, Xiao Shu. jangan pergi. Ayah, Halo, Direktur Jiang. Ayah Nyonya tidak tertolong. Sudah meninggal dunia. jangan. Ayah. Di mana ayahku? Di mana ayahku? jangan panik dulu. Berbaringlah. Jingyan, aku mohon padamu, lepaskan ayahku. Dia sudah tua, dia tidak bisa melalui kesulitan ini. Aku minta maaf padamu, aku akan menyetujui apapun yang kamu katakan, asalkan kamu melepaskannya. Aku mohon padamu, Baik, dengarkan aku. Aku akan segera mengatur operasinya untukmu. tidak, pasti terjadi sesuatu pada ayahku, aku harus mencarinya. Tidak, tenang saja. Ayahmu benar-benar baik-baik saja sekarang. Aku sudah menyuruh orang untuk menjaganya. Tenanglah. Direktur Jiang, kami membutuhkan tanda tangan istri Anda. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Tanda tangan apa yang harus aku berikan? Aku bertanya padamu, tanda tangan apakah yang harus aku berikan? Direktur Qin, dia... Ada apa dengan ayahku? Ayahku, ada apa dengannya? Dia sudah meninggal. Itu tidak mungkin. Apa penyebab kematiannya? Jiang Jingyan, bukankah kau bilang kau akan menyelamatkannya? Kenapa kau menghentikan obatnya? Kenapa kau membohongiku? Ini bukan perbuatanku. Pergi sana, Jiang Jingyan, pergilah. Pergi sana, aku tidak mau melihatmu lagi. Qin Shu, aku akan menyelidiki masalah ini. Aku tidak berniat membunuhnya dengan ini. Jiang Jingyan, aku selalu mencintaimu. Aku takut kau terluka, takut kau bersedih. Tapi kenapa kau melakukan ini padaku? Jiang Jingyan, aku membencimu. Aku membencimu. Aku membencimu. Mimpiku untuk mencintaimu telah berakhir. Kau yang menyebabkan ayahku meninggal. Aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi seumur hidupku. Qin Shu, Lepaskan. 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 Qin Shu. Berikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Jiang Jingyan, aku tidak lagi berutang apapun pada keluarga Jiang. Aku tidak mencintaimu, aku juga tidak berani mencintaimu. Mulai sekarang, kita berpisah dan jalan sendiri-sendiri, tidak perlu bertemu lagi. Qin Shu, apa yang kau katakan ini? Tuan Jiang, apa kau tidak mengerti? Aku bilang, betapa bodohnya diriku di masa lalu, sampai mencintaimu. Seumur hidup ini, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan kehilanganmu lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan mati di depan matamu. Awasi Qin Shu, jangan biarkan dia keluar dari kamar. Li Wen, selidiki untukku. Bagaimana ayah mertuaku sebenarnya meninggal? Pura-pura sedih. Si tua itu meninggal, dan itu sungguh bukan saat yang tepat.
Jingyan awalnya berjanji akan membawaku berlibur dan menikah. Sekarang, dia menundanya lagi. Menurutmu, bukankah dia pantas mati? Sun Zizi, kaulah yang pantas mendapatkan itu. Kau telah melakukan banyak kejahatan, cepat atau lambat kau pasti akan menerima ganjarannya. Aduh, ganjaran? Kinshu, kau terlalu naif dalam berpikir. Kau tahu mengapa aku datang hari ini? Aku datang untuk membalas dendam padamu. Apa kamu membalasku demi Jiang Jingyan? Tidak, ini demi diriku sendiri. Coba tebak, di mana aku akan meletakkan abu orang tua itu? Ya? Sun Zizi, jangan ganggu ayahku. Setelah dia dikremasi, aku akan mengambil abunya dan membuangnya ke saluran pembuangan, membiarkannya dikenang sebagai orang yang buruk. Sun Zizi, ayahku memperlakukanmu dengan baik, kok kamu tega melakukan ini padanya? Aku akan membuatmu membayar mahal. Kinshu, jika kamu menyakitiku, Jiang Jingyan tidak akan membiarkanmu lolos. Apa menurutmu aku peduli? Lagi pula aku juga akan mati, lebih baik aku membawamu ikut denganku. Ayah, kamu adalah orang yang paling kucintai di dunia ini, tapi kini kamu sudah tiada. Lalu, apa artinya aku hidup? Untuk apa hidup? Kinshu, kau gila. Suhe, aku tidak punya keberanian lagi untuk hidup, biarkan aku mati saja. Sudah. Kinshu, dengarkan aku. Kematian ayahmu ada kejanggalan. Kau tidak ingin tahu kebenarannya. Jangan pernah melakukan hal bodoh. Autopsi, Suhe, tolong lakukan autopsi pada ayahku. Aku sedang mengajukan autopsi. Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Apa kau sudah bertemu ayahku? Apa dia benar-benar meninggal karena kelaparan? Di penyebab kematian tertulis begitu, tapi menurutku ada hal lain yang disembunyikan. Jangan membela Jiang Jingyan lagi. Dia pernah bilang padaku sebelumnya, dia akan menghentikan cairan nutrisi ayahku. Kalau memang dia pelakunya, aku tidak akan membiarkannya lolos. Kinshu, kau harus menjaga dirimu baik-baik. Cepatlah sembuh. Dengan begitu kau bisa menunggu sampai hari tertangkapnya pelaku. Baiklah. Suhe, bawa aku pergi dari sini. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Baik. Tunggu sampai tidak ada orang di luar yang mengawasimu. Aku akan membawamu pergi dari sini. Jingyan, kamu menunda-nunda terus. Kapan kamu akan menikahi Zizi? Belakangan ini terlalu banyak urusan perusahaan. Tunggu sebentar lagi. Tunggu. Apa kamu mau menunggu sampai ibu mati? Hah? Sejak Zizi tinggal di rumah ini, kamu tidak pernah kembali lagi. Apa yang mau kamu lakukan? Bu, aku tidak suka Sun Zizi. Biarkan saja dia menunggu. Menunggu apa? Apa kamu mau menunggu sampai gadis liar itu mati? Baiklah. Ibu akan pergi dan menyingkirkannya sekarang juga. Bu, Anda... Halo? Tuan Jiang, saya adalah dokter utama Kinshu. Saya baru saja melakukan tes darah untuknya, dan kami menemukan dia hamil. Hamil? Sudah berapa bulan? Sudah lebih dari 2 bulan. Hamil apa? Benih di perutnya itu bukanlah benihmu. Tuan Jiang, saya adalah dokter yang merawat Kinshu. Dia hamil. Hamil? Sudah berapa bulan? Sudah lebih dari 2 bulan. Hamil apa? Benih yang ada di perutnya itu bukanlah benihmu. Bu, jika ibu terus bicara seperti itu, aku benar-benar akan marah. Lihat betapa mesranya mereka berdua. Anak ini sudah pasti anak dia. Dia sudah mengkhianatimu. Kinshu, kau berani mengkhianatiku. Direktur Jiang, Nyonya dibawa keluar rumah sakit oleh Suhei. Awasi mereka dengan ketat. Aku akan segera sampai di sana. Baik. Kinshu, berikan aku penjelasan. Jiang Jingyan, mari kita bercerai.
Jangan ganggu aku lagi. Kamu sudah punya Zizi dan juga anak kalian. Aku tidak mau membahas ini denganmu. Anak yang di kandunganmu itu anak siapa? Katakan padaku. Anakku. Jangan ganggu Kinshu lagi. Terlepas kamu melepaskannya atau tidak, aku akan tetap bersamanya. Jiang Jingyan, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Jangan ganggu aku lagi. Pergilah sana. Suhe, tolong carikan aku seorang pengacara. Karena dia tidak mau bercerai dengan damai, kita akan mengajukan gugatan. Kinshu, tidak bisakah kamu tidak pergi? Jiang Jingyan, sampai jumpa di kehidupan lain. Direktur Jiang, ini dikirim oleh pengacara Kinsu. Silakan lihat. Kinshu, apakah kamu sebegitu inginnya bercerai denganku? Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Sungguh? Serahkan ini pada pengacara perusahaan untuk ditangani saja. Aku tidak ingin menghadapinya secara langsung. Baik. Kinshu, kamu membunuh ayahku, menggunakan berbagai rencana agar aku terpaksa menikahimu. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan mencintaimu? Huh? Jingyan, itu semua sudah berlalu, lupakan saja. Aku mencintaimu. Kinshu, mengapa kamu berpikir setelah kamu membunuh ayahku, aku masih akan mencintaimu? Seorang pembunuh bukannya pergi jauh, malah tetap berada di sisi putra korbannya. Kinshu, kamu ini tidak punya masalah pikiran. Atau memang ada alasan tersembunyi? Liwen, masuk sebentar. Direktur Jiang, Selidiki kembali penyebab kematian ayahku. Mungkin Kinshu benar-benar bukan pembunuhnya. baik. Lalu, selidiki setiap orang yang pernah bertemu ayahku sebelum dia meninggal. Jangan lewatkan siapapun. Baik, Direktur Jiang. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku tidak ada di sisimu saat kau paling membutuhkanku. Ini bukan salahmu. Tidak. Akulah penyebab utama semua ini. Andai aku tidak menyembunyikan wasiat Paman Jiangbo dan tidak menikah dengan Jiang Jingyan, semua ini tidak akan terjadi dan ayahku tidak akan meninggal secara tragis. Mencintai Jiang Jingyan bukan salahmu. Dia yang salah. Suhe, Jingyan sudah menceraikanku. Bisakah aku memintamu melakukan satu hal terakhir untukku? Katakan, selama aku bisa melakukannya. Anggap saja ini hadiah terakhir dariku untuk Jiang Jingyan. Aku harap dia bisa melewati masa duka atas kematian Paman Jiangbo. Kinshu, aku sudah menyukaimu sejak di universitas. Tidak kusangka setelah lulus kau langsung menikah dengan Jiang Jingyan. Sekarang kalian sudah bercerai, maukah kau memberiku kesempatan? Kakak senior, jangan katakan itu. Aku tidak pantas untukmu. Tidak. Kau baik dan kau hebat, tidak ada yang bisa menyangkal hal itu. Beri aku kesempatan untuk menjagamu, maukah kau menerimanya? Kakak senior, pikiranku sedang kacau sekarang. Bisakah kau memberiku waktu sebentar lagi? Aku dan dia sudah bercerai. Tidak ada alasan bagiku untuk mengurusnya lagi. Ayah, kenapa aku bisa sampai pada titik ini? Ayah, apa kau akan menyalahkanku? Menyalahkanku karena mencintai orang yang membunuh ayah? Aku sungguh tersiksa, Ayah.
bagaimana aku harus bertindak agar dia tahu bahwa semua yang telah kulakukan padanya bukanlah untuk menjauhkannya, tetapi karena aku terombang-ambing antara mencintai dan membencinya, ragu-ragu dan berjuang. Ayah, andai saja ayah masih ada. Dengan begitu, aku dan dia tidak akan ada banyak kesalahpahaman dan tidak akan saling kehilangan. Anda putra dari Direktur Jiang, benar? Anda... Apakah Anda dokter ayahku? Ya, sejujurnya ayahmu melompat dari gedung saat itu. Ada alasan tersembunyi. Meskipun nyawanya sempat terselamatkan, dia tetap tak bisa lari dari takdir bahwa dia menderita kanker. Apa? Bagaimana ayahku bisa menderita kanker? Sebenarnya, ayahmu menderita tumor otak. Sebelum dia dirawat di rumah sakit, dia sudah sakit selama lebih dari setahun. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah ayahku dibunuh orang? Ayahmu mencoba bunuh diri dengan melompat dari gedung tapi gagal. Aku mengunjunginya. Dia tidak ingin aku memberitahumu tentang tumor otaknya. Dia bahkan membeli asuransi kecelakaan untuk itu. Hanya berharap uang klaimnya bisa meringankan tekanan perusahaan agar tidak membebanimu. Tidak. Fakta yang ku ketahui tidak seperti ini. Aku tidak tahu apa yang kau dengar dari siapapun, tapi inilah kebenaran yang ku ketahui. Sama sekali tidak ada yang disembunyikan. Sebenarnya, Dr. Qin lebih dari sekali datang mencari Lao Jiang. Dia bahkan menawarkan untuk menyuntikkan dana ke perusahaan keluargamu, tapi ditolak oleh ayahmu. Mengapa dia rela menyuntikkan dana ke perusahaan kami? Itu aku kurang tahu. Namun kemudian, aku sangat menyayangkan Dr. Qin meninggalkan rumah sakit karena penyalahgunaan obat. Menurutku dia menyembunyikan kebenaran, atau mungkin dia mencapai semacam kesepakatan dengan ayahmu. Dr. San yang dulunya sangat dekat dengan Dr. Qin juga sering menjenguk Lao Jiang. Kelihatannya mereka sangat akrab, mereka sudah saling kenal sejak lama. Kenapa dia menjenguk ayahku? Ada satu hal lagi yang selalu membuatku merasa aneh pada hari ayahmu meninggal. Selain Dr. Qin yang pergi ke kamar rawatnya, Dr. San yang baru saja kusebutkan juga pergi. Jika Dr. Qin dicurigai melakukan sesuatu, apakah Dr. Sun juga terlibat dalam hal ini? Baik, aku sudah mencatat apa yang Anda katakan. Mengapa Qin Shu tidak pernah menyebutkan bahwa Sun Zizi mengenal ayahku? Apa yang dia lakukan mengunjungi ayahku? Jika kematian ayahku tidak ada hubungannya dengan Qin Shu, lalu bagaimana dengan Sun Zizi? Qin Shu, ternyata aku selama ini salah menilaimu. Sun Zizi, kau benar-benar membohongiku dengan kejam. Akhirmu sudah tiba. Katakan, bagaimana kau mengenal ayahku? Aku tidak mengenal ayahmu. Lalu mengapa kau muncul di kamar rawat ayahku? Itu karena Qin Shu, dia yang memintaku pergi. Bagus, kau tidak mau bicara kan? Aku akan memeriksa rekaman pengawas yang terjadi 3 tahun lalu. Aku yakin aku bisa menemukannya. Jingyan, itu semua sudah masa lalu. Jingyan, mari kita berusaha menjalani hidup ini bersama dengan baik ya. Memang benar kita harus menjalani hidup dengan baik, tapi... Zizi, aduh, Zizi, cepat bangun. Minta maaf pada Zizi, dia sedang mengandung anakmu, kau tidak peduli, aku masih mengkhawatirkannya. Akulah yang selama ini tidak bisa mendapatkan hati Jingyan. Ini kesalahanku. Tenang saja, dia tidak bisa memutuskan sendiri siapa yang akan dinikahinya. Hari ini jika kau tidak menikahi Zizi, kau tetap harus membawanya pulang untuk kunikahi. Sun Zizi, apa kau benar-benar ingin bermusuhan denganku? Aku tahu kau mencintai Xiao Shu. Tapi itu bukan alasan untuk menjelek-jelekanku. Bagus. Ibu lihat. Ini menantu idamanmu. Ini kau. Aku tidak tahu foto ini dari mana. Tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya? Aku lihat kau benar-benar ingin menguasai keluarga Jiang ya. Dasar wanita tak tahu malu. Ibu. Pergi dari sini. Jangan pernah menginjakkan kaki di keluarga Jiang lagi. Benih haram di perutmu itu cepat hilangkan.
Akan kubunuh kau. Ibu, tenanglah sedikit. Ibu. Bu, tenang saja. Sun Zizi, kematian ayahku, apa ada hubungannya denganmu? Itu Kinshu. Bukankah dia sudah mengakui bahwa dialah yang mencelakakan ayahmu? Jika aku tahu bahwa kematian ayahku ada hubungannya denganmu, aku akan membuat hidupmu sengsara. Nak, Ibu. Kebenaran sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Orang yang tidak bisa kudapatkan, maka akan kuhancurkan. Nona Sun, Anda mau pergi kemana? Demi bantuanmu beberapa kali, tutup mulutmu baik-baik. Halo, Direktur Jiang. Nona Sun keluar membawa koper. Tenang, dia tidak akan bisa pergi. Baik. Jinyan, apa yang kamu lakukan? Aku tidak menyakiti ayahmu. Kamu pikir aku masih akan mempercayaimu? Kalau begitu, kamu harus memikirkan anakku. Dia juga anakmu. Anak? Ini yang kamu sebut anak? Anak itu sama sekali tidak ada. Malam itu aku mabuk, aku sama sekali tidak melakukan apapun padamu. Anak itu hanyalah karangan belaka. Kamu bersekongkol dengan dokter kandungan untuk menipuku bersama-sama. Jingyan, aku punya alasan kuat. Alasan kuat? Jika kamu tidak bisa punya anak, itu bisa dianggap alasan kuat, tapi kamu memperdayaku. Memperdaya Kinshu, apakah itu juga alasan kuat? Kenapa aku sampai mempercayaimu? Mempercayai omong kosongmu itu, sampai-sampai tidak segan bermusuhan dengan Kinshu? Aku salah. Aku mohon padamu. Maafkan aku. Aku mohon padamu. Maaf, mustahil. Bawa dia pergi. Jingyan. Saya salah. Sudah kubilang, apapun yang kamu ingin tahu akan kuberitahu. Kumohon jangan bunuh saya. Katakan, kematian ayahku, apakah itu ada hubungannya denganmu? Kinshu, aku berbuat salah. Aku memasukkan obat suntik mati perusahaan itu sebagai obat anti radang ke dalam botol infus dan membuatnya meninggal. Apa? Kamu tidak melakukannya dengan sengaja, kan? Kinshu, aku mohon selamatkan aku. Aku akan memikirkan caranya. Tidak bisa, biar aku yang menanggungnya untukmu. Kinshu, terima kasih banyak ya. Ternyata semua ini perbuatanmu. Apalagi yang sudah kamu lakukan? Katakan. Hari saat aku dan kau baru saja bersama di bar adalah hari di mana Xiaoshu tahu dia mengidap kanker payudara. Dia ingin kau pulang dan menemaninya. Dan aku yang menyebabkan kalian berdua salah paham. Kau membiarkanku melewatkan momen terpenting saat dia paling rapuh. Kau pantas mati. Panggil seseorang, patahkan kakinya, dan kirim ke kantor polisi. Tidak, jangan. Asal kau tidak memukulku, aku akan memberitahumu satu hal yang tidak diketahui siapapun. Kau tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. 2 hal, tidak 3 hal. Sebagai ganti kau melepaskanku. Sebenarnya, tabrakan yang dialami ayahnya sama sekali bukan ulahmu. Tetapi aku yang menyebabkannya. Kau? Apakah kau pantas mendapatkan Kinshu? Mengapa aku harus peduli padanya? Dia menghalangi jalan kita berdua, aku akan menyingkirkannya dengan tanganku sendiri. Turunkan dia. Aku ingin mendengar seluruh kebenarannya. Baik. Aku sudah selesai bicara. Anak Kinshu itu, aku juga yang mencoba untuk menggugurkannya. Orang sepertimu, mati pun itu masih terlalu mudah bagimu.
Jiang Jingyan, kau tidak menepati janji. Kau bilang akan membebaskanku. Direktur Jiang, ada telepon dari rumah sakit. Halo, Jiang Huixian kritis. Mohon segera datang ke rumah sakit. baik. Saya segera ke sana. Bu, Nak, ibu tidak kuat lagi. tidak, Bu. Ibu pasti baik-baik saja. Ibu tidak akan meninggalkan saya. Ibu mohon satu hal padamu. Bu, katakan saja saya akan menuruti semua permintaan Ibu. Temui Xiaoshu, sampaikan permintaan maaf dari ibu padanya. Ibu sungguh merasa bersalah pada Xiaoshu. Selama bertahun-tahun ini, dia tinggal di rumah kita dan menderita begitu banyak. Temukan kembali Xiaoshu. Tolong sembuhkan penyakitnya untuknya. Baik, Ibu tenang saja. Saya pasti akan membawanya kembali. Bu. 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 Operasinya sangat berhasil, meskipun kami tidak membersihkan lesinya. Tetapi selama kamu terus menjalani pengobatan dan minum obat, kamu akan sembuh. Kakak, belakangan ini terima kasih atas semua usahamu. Lamaran yang kuberikan padamu waktu itu, apakah kamu sudah memikirkannya? Jiang Jingyan, maafkan aku. Aku akan menikah dengan Suhei. Bukan karena cinta, tapi karena rasa terima kasih yang mendalam. Nona Kinshu, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Suhe di hadapan Anda, dalam suka maupun duka, dalam kemiskinan maupun kekayaan, mencintainya seumur hidup, menjaganya hingga akhir hayat? Aku bersedia. Tuan Suhe, apakah Anda bersedia? Nona Kinshu mencintainya, melindunginya, menghormatinya sampai akhir hayat? Aku tidak bersedia. Kinshu, maafkan aku. Suhe, bagaimana kamu bisa bersekongkol dengannya untuk membohongiku? Aku tidak membohongimu, dan aku juga tidak ingin membohongi diriku sendiri. Kinshu, orang yang kamu cintai bukan aku, tapi Jiang Jingyan. Makanya aku membawanya ke sini. Aku ingin kamu bahagia, bukan malah bersamaku, dan terus bersedih. Kinshu, aku berutang lamaran padamu. Tolong maafkan aku. Maukah kamu menikah denganku? Jiang Jingyan, jangan begini. Aku tidak akan mencintaimu lagi. Xiaoshu, penyakitmu disembuhkan oleh para ahli yang didatangkan Jiang Jingyan dari luar negeri. Dan obat yang kamu makan, Jiang Jingyan membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Jiang Jingyan, apakah semua yang dikatakan Suhe benar? Xiaoshu, apa kamu ingat farmasi Qinjia? Kamu tahu sekarang sudah jadi apa? Jiang Jingyan, apa yang kamu lakukan pada perusahaan ayahku? Obat ini dari Jiang Jingyan. Secara khusus diatur oleh farmasi Qinjia untuk dikembangkan bagimu. Xiaoshu, aku harap kamu bisa bahagia. Pernikahan kita hanyalah harapan sepihak dariku saja. Xiaoshu, Jiang Jingyan, semoga kalian bahagia. Selamat tinggal. Suhe. Tidak. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Jingyan, tapi aku tidak bisa melahirkan anak untukmu. Itu tidak penting. Yang penting, kita harus bahagia.